Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hinial Abidah, nomor induk mahasiswa 401190078, kelas Ekonomi Syariah C, semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai penelitian, mengenai metodologi penelitian. Selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai penelitian kualitatif. Nah, langsung saja. Menurut Simon Blackburn, dalam menjelaskan yang sudah dijelaskannya dalam buku filsafatnya, bahwasanya epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistemi artinya pengetahuan dan juga logos artinya ilmu. Jadi epistemologi ini merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang di dalamnya itu berkaitan dengan baik asal, sifat, jenis maupun karakter dari suatu ilmu pengetahuan. Dan sedangkan kualitatif sendiri itu merupakan suatu penelitian yang di dalamnya itu berkaitan dengan paradigma, strategi maupun juga implementasi dari suatu hal yang sifatnya itu kualitatif. Kemudian menurut Johnson dalam Mulyana tahun 2003 itu memaparkan bahwasanya dalam pengembangan ilmu kualitatif itu didasari atas keadaan historis. Yang pertama yaitu pada kondisi eksternal dalam komunitas alamiah dan juga kondisi internal dan juga eksternal dalam komunitas ilmiah. Kemudian mengenai ciri-ciri dari pendekatan kualitatif itu menurut Mulung tahun 1988 ini terdapat banyak sekali. Yang pertama yaitu latar alamiah, dan ini tuh menekankan pada kontak dari suatu keutuhan. Yang kedua ada manusia itu sebagai alat penelitian ataupun instrumennya dalam suatu penelitian. Kemudian yang ketiga analisis datanya itu secara induktif atau dari sesuatu hal yang sifatnya khusus itu dari sesuatu hal yang sifatnya umum menuju sesuatu hal yang sifatnya khusus. Kemudian yang keempat ada teori dari dasar. Kemudian yang kelima itu bersifat deskriptif. Maksudnya di sini adalah penelitian yang dikumpulkan nantinya itu bukan berupa angka-angka, melainkan berupa narasi ataupun pandangan ataupun juga pernyataan maupun paradigma. Kemudian di sini dalam penelitian kualitatif selanjutnya itu lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Kemudian yang ketujuh adanya batas dalam adanya batas yang ditentukan oleh fokus penelitian yang kita lakukan. Yang selanjutnya itu adanya kriteria khusus untuk keabsahan datanya baik berupa validitas, reliabilitas maupun juga objektivitas. Kemudian yang selanjutnya itu ada desainnya itu bersifat sementara, dan ciri-ciri yang terakhir yaitu hasil penelitiannya itu nantinya dirundingkan dan disepakati bersama. Selanjutnya dalam suatu penelitian apapun itu pastinya terdapat kekurangan dan juga kelebihan. Nah, kekurangan dari penelitian kualitatif ini yang sebenarnya itu didasarkan dari lingkungan alaminya yang menjadi sumber datanya, maka terdapat kekurangan dari penelitian ini, yaitu antara lain terdapat kualitasnya itu tergantung si peneliti, kemudian juga subjektivitasnya yang tinggi, kemudian dalam penelitiannya itu membutuhkan waktu yang lama, dan juga tidak ada prosedur khusus dalam penelitiannya, dan juga terdapat perbedaan di antara peneliti-peneliti, di antara peneliti-peneliti atau antar peneliti itu terdapat perbedaan penafsiran. Nah, selanjutnya mengenai penelitian dengan pendekatan kualitatif ini itu berpangkal dari pola pikir induktif. Pola pikir induktif yang nantinya itu didasarkan pada pengamatan objektif parsitipan dari suatu kejadian ataupun fenomena ataupun gejala sosial. Nah, gejala sosial yang dimaksud ini meliputi gejala sosial yang sudah terjadi di masa lalu, di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
Selanjutnya ini mengenai pendekatan kuantitatif. Nah, jadi secara singkatnya pendekatan kuantitatif ini suatu penelitian yang difokuskan pada angka-angkanya sebagai instrumen atau menganalisis keterangan yang ingin kita ketahui. Nah, menurut Nasution, karakteristik ataupun ciri-ciri dari pendekatan kuantitatif ini sendiri yang pertama yaitu sumber data adalah sesuatu hal yang wajar. Kemudian peneliti itu berperan sebagai instrumen penelitian, kemudian sangat deskriptif, kemudian lebih mengutamakan data langsung atau first hand, kemudian menggunakan metode triangulasi atau sesuatu hal yang sudah didapatkan itu nanti diteliti dan juga dicari kebenarannya. Kemudian lebih menggunakan analisis deduktif. Nah, kemudian mengenai kekurangan dan kelebihan dari penelitian kuantitatif ini. Nah, kelebihan yang didapatkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang pertama yaitu data yang dihasilkan itu lebih akurat. Kemudian itu bisa digunakan untuk meminimalisir atau menyederhanakan permasalahan yang sifatnya itu kompleks dalam model penelitian. Kemudian hasilnya itu nantinya bisa digunakan untuk meramal ataupun menduga. Sedangkan kekurangan yang ada dalam pendekatan kuantitatif ini, nah misalnya apabila sesuatu sampel yang didapatkan itu kurang dari 30, maka itu nanti tidak dapat digunakan atau tidak dapat digunakan untuk menganalisis. Kemudian hasilnya itu biasanya berdasarkan dari asumsi responden yang kita teliti. Kemudian asumsi ataupun hasil yang kita peroleh dari responden itu biasanya lebih tidak didasarkan pada realita atau kenyataannya. Nah, selanjutnya mengenai perbedaan kuantitatif dan perbedaan kualitatif. Nah, perbedaan dalam metode pendekatan kuantitatif sendiri itu biasanya pendekatannya itu mengukur fakta secara objektif, kemudian fokus pada variabelnya, kemudian bebas nilai, teori dan datanya itu terpisah. Kemudian dalam konteks pembahasannya itu lebih bebas biasanya. Kemudian subjek dan kasusnya itu lebih banyak. Kemudian menggunakan analisis statistik dan juga penelitiannya itu tidak terlibat dalam penelitian atau suatu hal yang kita teliti. Nah, kemudian apabila dalam pendekatan kualitatif itu biasanya lebih menekankan pada membangun keadaan sosial atau realitas sosial. Kemudian fokus pada kegiatan penelitian yang dilakukan. Kemudian situasinya itu dibatasi. Kemudian kasus dan subjeknya itu lebih sedikit dibandingkan pendekatan kuantitatif. Kemudian menggunakan analisis tematik dan juga peneliti itu terlibat dalam penelitiannya. Kemudian mengenai jenis-jenis penelitian itu yang pertama berdasarkan tujuannya itu ada dua. Yang pertama yaitu penelitian dasar. Penelitian dasar ini digunakan untuk memperluas atau menguji dari suatu ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan ini biasanya digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau pernyataan yang kita tuliskan atau yang sudah kita dapat dalam penelitian. Kemudian jenis penelitian yang kedua itu didasarkan pada metodenya. Metode yang pertama yang digunakan itu yaitu metode survei. Metode survei ini biasanya lebih menggunakan kuesioner atau dengan mengumpulkan data. Namun itu nantinya bisa digeneralisasi. Kemudian metode yang kedua yang digunakan yaitu dengan metode eksperimen atau percobaan. Dan dalam eksperimen percobaan ini nantinya untuk melihat dan menunjukkan bagaimana apakah ada hubungan di antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya mengenai dasar-dasar penelitian. Nah, penelitian sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yaitu research, yang artinya kembali, dan search artinya mencari. Jadi, penelitian atau research itu adalah
pencarian kembali suatu ilmu pengetahuan. Nah, menurut Sutrisno Hadi, penelitian itu adalah suatu usaha dalam mengumpulkan, mengembangkan, dan juga menguji kebenaran suatu pengetahuan yang menggunakan metode ilmiah. Tujuannya yaitu adalah untuk mengubah kesimpulan ataupun pendapat-pendapat yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya mengenai tahapan dalam penelitian ilmiah, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Di sini meliputi pemilihan masalah, latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat dan tujuan masalah, kemudian telah pustaka ataupun informasi ataupun data yang relevan. Kemudian ada kerangka teoritis dan konseptual, kemudian perumusan hipotesis, dan yang terakhir adalah dalam tahap metode penelitian. Dan tahap yang kedua dalam penelitian ilmiah yaitu tahap pelaksanaan. Di sini meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penafsiran hasil analisis, kesimpulan. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu tahap dalam penulisan laporan. Nah, dalam penulisan laporan, poin yang pertama yaitu pada kalangan pembaca. Nah, yang pertama yaitu pada kalangan masyarakat akademis itu biasanya menggunakan skripsi, tesis maupun disertasi. Kemudian untuk sponsor penelitian itu biasanya menggunakan format khusus. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan kerangka isi laporan. Dan tahap yang terakhir yaitu dengan format dan tata cara penulisan laporan penelitian ilmiah itu dengan menggunakan bahasa yang baik, yang logis dan juga benar. Kemudian mengenai desain penelitian kualitatif. Nah, desain penelitian sendiri itu merupakan sebuah bagian perencanaan awal si peneliti untuk menunjukkan atau melihat usaha si peneliti itu untuk melihat apakah penelitian yang dijalankan itu sudah memuat validitas internal dan juga validitas eksternal yang komprehensif. Kemudian pada penelitian kualitatif itu bentuk desain penelitian itu dimungkinkan bervariasi ya, karena dalam proses pengambilan atau dalam proses penelitiannya itu dengan menggunakan prinsip alami yaitu atau suatu fenomena apa adanya yang terjadi ketika atau yang sering dijumpai pada proses penelitian itu berlangsung. Nah, kemudian penelitian kualitatif itu dapat juga dipandang juga sebagai penelitian komprehensif partisipatif yang desain penelitiannya itu memiliki sifat fleksibel dan juga atau dimungkinkan untuk dirubah guna untuk menyelesaikan dari rencana apa yang sudah dibuat. Kemudian juga dengan gejala dengan adanya tempat penelitian yang sebenarnya dapat diubah itu sesuai dengan tempat penelitian itu berlangsung. Kemudian penelitian kualitatif itu merupakan kumpulan data yang diperoleh dari wawancara, kemudian juga catatan lapangan observasi maupun analisis dari dokumen yang sudah ada sebelumnya. Kemudian informasi yang dikumpulkan ini nanti harus diatur dan juga ditafsirkan dengan benar untuk mengekstrak temuan kunci untuk pekerjaan penelitian. Nah, sebagai pedoman praktis itu nanti tidak ada satu cara yang benar untuk menganalisis dari data kualitatif itu sendiri, dan penelitian yang berbeda itu telah mengusulkan metode-metode yang berbeda untuk analisis data kualitatif itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.